Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Firmansyah pada perkuliahan Manajemen Jaringan pertemuan ke-11 yang membahas tentang Network Operation, tentang Accounting Management and Report Management. Apa sih yang dimaksud dengan Accounting Management and Report Management? Jika kita melihat pada vendor router Mikrotik memiliki tools yang bisa digunakan untuk melakukan monitoring ataupun pemantauan terhadap traffic yang berjalan di dalam sebuah router tersebut ataupun traffic yang melakukan lalu lintas dalam router. Tools tersebut dapat digunakan untuk memudahkan seorang network administrator di dalam jaringan dalam melakukan pemantauan jaringan maupun pencatatan laporan penggunaan dari jaringan internet. Pemantauan dapat dilakukan secara berkala, ataupun pemantauan berkala ini meliputi rata-rata penggunaan bandwidth selama 1 bulan, bahkan dari pemantauan secara real time. Jadi kita bisa melakukan pemantauan penggunaan akses bandwidth secara real time ataupun selama 1 bulan. Dan hasil dari pelakuan manajemen accounting ini akan dibuatlah sebuah report dari penggunaan di dalam jaringan itu. Selanjutnya, di dalam accounting manajemen pun juga meliputi beberapa hal. Yang pertama, mengenakan biaya kepada pengguna dari pengguna jaringan mereka. Contoh, kita berlangganan sebuah jaringan internet dengan layanan bandwidth 10 GB, mungkin biayanya sekian, 20 GB sekian, ataupun langganan internet 200.000 dengan bandwidth kecepatan bandwidth up to berapa, 300.000 up to berapa. Serta accounting management pun juga mampu mengambil data mengenai penggunaan sumber daya dalam jaringan. Dan tadi sempat saya jabarkan, ketika kita menggunakan fitur Mikrotik ada namanya IP analisa. Kita bisa melihat secara real time bahkan ataupun rekapan selama 1 bulan. Serta accounting management pun juga mampu melakukan pengaturan batas pengguna di dalam melakukan trafficnya dengan meliputi backtrack. Jadi kita bisa memberikan batasan alokasi bandwidth di dalam jaringan kita. Serta accounting management pun mampu meliputi mengumpulkan informasi yang sangat penting untuk dilakukan proses billing pembayaran. Jadi ketika kita berlangganan, jadi ada pasca bayar ataupun prabayar. Ini bisa dikumpulkan dulu, kita melakukan prabayar ataupun pasca bayar. Selanjutnya, accounting management function ataupun TMN. Accounting management mempunyai beberapa fungsi, diantaranya digunakan sebagai pengukur penggunaan, melakukan pengukuran berapa banyak sumber daya yang digunakan, serta mampu menentukan spesifikasi alokasi harga yang akan diberikan untuk menetapkan strategi harga dari kualitas ataupun pelayanan yang akan digunakan, serta sebagai collection dan finance untuk mencatat data dari customer. Jadi tujuan dari accounting ini ya sebenarnya untuk melihat kebutuhan kita, berapa yang digunakan dan berapa yang tidak digunakan ataupun berapa yang sesuai dengan kebutuhan kantor. Ketika berbicara dengan accounting, pasti ada sinkronisasi dengan pembayaran ataupun billing. Jadi ketika penggunaan kita berapa, berarti pembayaran berapa. Jadi ada yang kita bayar di awal ataupun ada yang bayar di akhir. Jadi semua sinkronisasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya accounting data. Accounting data adalah sebuah proses pengumpulan data yang harus diukur dengan model akuntansi. Sebagai contohnya, catatan detail panggilan. Jadi ada sebuah record panggilannya. Berapa? Jadi kita sering dapat telepon prabayar ya ataupun pasca bayar. Kalau yang namanya prabayar berarti bayar duluan, kalau pasca bayar berarti belakangan. Dan ini melakukan persetujuan untuk layanan ataupun layanan suara ataupun video, serta mampu melakukan prosedur panggilan. Bagaimana melakukan proses pembayarannya? Dilihat dari durasi panggilannya ataupun diagram dari penggunaannya. Jadi accounting ini bertujuan ya secara garis besar
agar dapat menentukan berapa pembayaran yang harus kita gunakan. Dari mana mereka mendapatkan? Mereka akan mendapatkan berdasarkan informasi dari waktu ataupun durasi penyewaan alokasi IP-nya. Lalu kita bilang ada billingnya. Kita contoh masih zaman warnet, menggunakan billing paket 1 jam 3.000, 2 jam 5.000, 3 jam 7.000. Jadi itu ada alokasinya. Kita diberikan kesempatan 3 jam dengan anggaran sekian. Jadi, contoh di salah satu ISP pun juga ada menggunakan layanan internet 5.000 untuk suatu hari kan. Nah, jadi ada kalkulasi perhitungannya untuk menentukan sebuah anggaran. Nah, selanjutnya akunting data itu juga mampu memberikan informasi berbasis volume. Volume adalah kapasitasnya. Ketika kita melakukan pembayaran ataupun berlangganan besar, biasanya kita akan mendapatkan alokasi bandwidth yang besar. Ataupun ketika kita membeli paket data 32 GB, pasti harganya akan berbeda dengan yang langganan 4 GB. Dan dipastikan akan di flow record, akan melakukan pencatatan yang digunakannya. Nah, billing, apa sih yang dimaksud dengan billing ini? Billing ini merupakan data collection yang digunakan untuk melakukan pengukuran penggunaan data di tingkat perangkat yang dilakukan oleh akuntansi. Jadi akuntansinya dibuat dulu. Ketika kalkulasi akuntansinya telah selesai proses penggunaannya, maka akan diterbitkanlah billingnya. Jadi billing dan akuntansi itu saling sinkronisasi. Dan billing pun juga akan bersinkronisasi dengan data aggregation ataupun deduplikat yang bertujuan untuk melakukan penggabungan beberapa record ke dalam satu buah record. Jadi ada beberapa langganan menjadi satu kesatuan. Salah satu vendor ada yang melakukan accounting dengan billing dengan model triple play ataupun two play. Dan data mediation melakukan konferensi prioritas record ke dalam format standar. Serta pun billing juga mampu menetapkan nama pengguna ke alamat IP, melakukan DNS lookup, serta mendapatkan record akuntansi dari server AAA, Authentic, Authorization, serta auto verifikasi. Nah, ketika kita melakukan langganan berbau-bau dengan nomor 4, pasti biasanya kita akan menggunakan anggaran billing yang lebih besar karena kita melakukan request terhadap alokasi IP kita. Kita berlangganan internet ke dalam jaringan salah satu provider, kita biasanya hanya mendapatkan alokasi IP secara dinamik. Nah, ketika kita melakukan billing atau pembayaran alokasi IP secara statik, kita akan mendapatkan harga yang jauh berbeda. Nah, selanjutnya billing itu mampu juga melakukan perhitungan terhadap durasi layanan panggilan, melakukan charging, tarifnya berapa, serta melakukan invoicing, menerjemahkan untuk pengisian informasi dalam harga mata uang untuk melakukan percetakan faktur. Jadi kita gunakan dulu baru kita dilakukan pembayaran. Lalu apa sih hubungan antara accounting dengan billing? Ya pasti ada hubungannya. Hubungannya apa? Seperti yang tadi sempat saya bicarakan, billing itu, accounting itu akan dilakukan untuk pemantauan secara berkala, mungkin secara real time ataupun secara rutinitas per bulan. Berapa alokasi bandwidth yang digunakan, maka itu yang harus kita bayar. Jadi semua harus ada sinkronisasi antara accounting dan billing. Dan jangan sampai ketika kalian berlangganan sebuah jaringan internet dengan bandwidth contohnya 10 MB tapi klien hanya ada 2, kalian melakukan kesalahan di dalam melakukan manajemen bandwidth. Dari 10 MB hanya 2 klien tapi masing-masing klien maksimal 2 MB, maka bandwidth yang digunakan hanya 4 MB. 6 MB-nya pun tetap kalian bayar tapi di accountingnya tidak digunakan. Nah, ada beberapa jenis dari model billing, ada yang postpaid ataupun prepaid. Nah, di dalam antara postpaid dan prepaid ini, prepaid itu adalah prabayar, sedangkan postpaid adalah pasca bayar. Sesuai namanya, prabayar berarti kita bayar dulu baru pakai. Istilah kerennya itu ya kita isi pulsa, beli pulsanya dulu baru kita gunakan. Kalau pulsanya cukup, ya kita bisa transaksi, bisa telepon-teleponan, bisa videoan, ataupun yang sekarang adalah isi paket data.
pakai datanya masih banyak, ya kalian bisa nonton YouTube ini. Nah, jangan lupa ketika nonton YouTube ini di subscribe, like, dan komen. Nah, sedangkan pas kebayar dipakai dulu baru bayar. Jadi kalian adalah banyak yang melakukan pas kebayar penggunaan akses internet belakangan baru di akuntingnya 30 giga dalam 1 bulan baru dilakukan pembayaran. Serta ada juga billing model dengan charging kriteria, ada yang mengukur volumenya, ada yang berdasarkan penggunaannya ataupun datanya flat. Ini contoh dari report management. Ada kategorinya, ada quality of service, ada traffic, ada teknologi yang digunakan, serta cost dalam melakukan operasi. Ada pula beberapa reportnya, network available, sistemnya, bahkan sampai ke fungsional. Sedangkan untuk sistem report kategorinya ada 3. Ada traffic, failure, sampai performa. Reportnya apa dari traffic? Trafficnya itu traffic untuk keluar dan traffic ke dalam, ataupun traffic untuk upload dan download. Performanya performa jaringan sampai ke aplikasi. Sedangkan untuk user report ada kategori service level measurement ataupun bisa disingkat SLA, serta ada user spesifikasi report. Reportnya apa? Report yang dihasilkan adalah networknya, sistemnya, traffic yang digunakan, sampai performanya. Nah, di sini merupakan policy based management. Policy based management itu sinkronisasi antara domain space yang terdiri dari objek, berarti penggunaannya, serta terdiri juga dari role space yang terdiri dari aturan-aturan ataupun polis-polis yang digunakan. Polis biasanya kita bisa dapat melakukan grouping, pengelompokan. Policy driver digunakan untuk melaksanakan sebuah kebijakan. Kebijakan ini yang digunakan untuk mengatur sebuah tindakan, apakah tindakan ini diizinkan ataupun tidak. Sedangkan ketika kita melihat perbedaan antara polis dan rule, polis merupakan kebijakan dan rule adalah sebuah aturan, yang artinya kebijakan memberikan tanggung jawab serta untuk melakukan kalkulasi di dalam akunting ini. Lalu ada pula action space yang digunakan untuk mengambil tindakan. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk membangun namanya policy based management jaringan untuk menentukan akunting dan billing. Selanjutnya ada SLA ataupun service level management. Pelayanan manajemen SLA ini sama dengan QoS, quality of service, di dalam sebuah jaringan komputer. Definisi dari SLA ataupun service level management itu yang pertama adalah melakukan identifikasi terhadap layanan dari sumber dayanya, hardware-nya, software-nya, alokasi IP address-nya, untuk menemukan beberapa karakteristik untuk dibangun sebuahnya namanya dokumen jaringan. Serta SLA pun juga mampu melakukan negosiasi di antara SLA lainnya. Selanjutnya, SLA pun juga mampu melakukan penyebaran agen ataupun melakukan pengontrolan, jadi seperti firewall lah. Dia bisa melakukan pemberian hak akses diizinkan ataupun tidak, serta memberikan report. Dan definisi SLA ada pula beberapa karakteristik dari SLA ini. Karakteristik yang pertama adalah parameter layanan. Itu parameter yang digunakan untuk membangun sebuah manajemen jaringan. Tingkat layanan berarti ada sebuah prioritas. Prioritas itu bisa berbeda. Prioritas mungkin untuk direktur bisa akses apa, bandwidthnya berapa. Untuk manajer bandwidthnya berapa, bisa akses apa saja, serta parameter yang digunakan. Jadi kita bisa melakukan pembedaan akses. Contoh, mungkin dosen bisa mengakses YouTube, mahasiswa tidak. Mungkin dosen akses internet, mahasiswa intranet. Jadi kita bisa melakukan filtering, apa saja yang diizinkan dan apa saja yang tidak diizinkan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.